percaya kalau setiap hari adalah hari yang terbaik untuk memuji Tuhan. Amin. Oleh karena itu hari ini, pagi hari ini, saya mau dengar suara yang terbaik dari Anda berikan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku
sorakan haleluya bagi namamu yang besar. Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Yang berkuasa, berkuasa, Allahku yang bertahta. Yang perkasa, berkuasa, Allahku yang bertahta. Ku sorakan haleluya. Yang perkasa, berkuasa, Allahku yang bertahta. Yang berperang, yang beri kita, berikan ku kemenangan. Ku sorakan haleluya. Ku sorakan haleluya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kuasa selamanya. haleluya. Kami percaya
percaya bahwa Kau Allah yang berkuasa selamanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Kuasa-Mu tidak terbatas dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini Tuhan kami percaya Bapa, bahwa dari mula pertolongan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, tangan-Mu tak meninggalkan. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Tak sedetik pun terlambat, tangan-Mu tak pernah gagal. Sempurnalah rencana-Mu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Mari kita angkat tangan, kita Ku katakan pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. sekali lagi boleh berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sumber pertolongan kami Tuhan. Tak sedetik pun terlambat, tangan-Mu tak pernah gagal. Sempurnalah rencana-Mu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidup. Dia akan pulihkan hidupmu, Hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Kau Tuhan Yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Kau sumber
kasih angkat tanganmu. Mari nyatakan kuasanya di tempat ini. Memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan Oh ya, mungkin hari ini hari ini ada ketenangan. Engkau ku andalkan, Ku pegang semua janji-Mu, hanya darimu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Kau Tuhan yang tak terbatas. Amin. Kuasa-Mu sanggup Untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu, hanya darimu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Damai sejahtera Kau selalu ada damai sejahtera. beserta, padamu aku percaya. Mari naikkan syukur. Mari naikkan syukur untuk setiap pertolongannya, untuk setiap kekuatannya, untuk setiap damai sejahtera yang Dia berikan untuk kita, untuk setiap kesehatan, untuk setiap season dalam hidupmu yang kau boleh lewati hingga hari ini. Mari bersyukur, mari naikkan ucapan syukurmu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau telah damai sejahtera. Terima kasih Yesus. Engkau mari naikkan syukur buat kebaikannya, buat pertolongannya.
Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu, hanya janji-Mu Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan. damai sejahtera, Kau selalu beserta. Padamu aku percaya, Kau Tuhan yang tak terbatas. pikirkan segala yang tidak mungkin, dan disitulah Tuhan bekerja untuk kita. Amin. Di tengah kemustahilan ada kuasanya yang bekerja atas hidupmu. Terangkan jiwaku, Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera, Kau selalu beserta. Padamu aku percaya, Damai sejahtera, Kau selalu beserta. Mari katakan, Padamu aku percaya. darimulah Tuhan kepercayaan kami Tuhan. Darimulah Tuhan yang mengharapkan kami Bapa. Darimulah Tuhan sumber kemenangan kami Tuhan. Darimulah Tuhan sumber mujizat kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan akan setia menolong kami. Sepanjang tahun ini Tuhan senantiasa memberikan mujizat. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menatap tahun ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus bekerja, urapi kami semua, sehingga apa yang kami dengar dapat kami mengerti, dan Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk menghidupinya. Dalam nama Yesus, dengan semangat dan sukacita yang baru, kami sambut firman Tuhan. In Jesus' name, everyone say Amin. Sebelum saudara duduk, boleh kasih fist bump kiri kanannya. Cari mungkin 5 orang yang belum saudara kenal, katakan shalom, 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 shalom. Haleluya. Apa kabar? Apa kabar? Ya, oke, kita tema tahun ini adalah Disciple Maker. Kalau saudara pertama kali datang di gereja ICC, saya ucapkan selamat datang. Dan kita punya visi dan tema untuk tahun ini adalah Disciple Maker. Karena firman Tuhan katakan, pergilah, ya, jadikanlah segala bangsa apa? Muridku, muridnya Tuhan. Ini kerinduan Tuhan bagi setiap saudara dan saya adalah supaya kita pergi dan menjadikan orang-orang percaya dan mereka menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan dalam seri ini kita sudah bahas banyak hal, ya. Kalau saudara ada miss beberapa khotbah yang sebelumnya, bisa lihat di YouTube channelnya ICC Bandung, masih ada. Kita belajar tentang apa itu orang Kristen. Masih ingat gak orang Kristen tuh kayak gimana sih modelnya? Kenapa sih orang jadi Kristen? Ada yang masih ingat gak? Orang Kristen adalah orang yang dengar apa? Dengar Injil atau kabar baik, terus dia percaya. Terus dia ngapain? Terus dia berbalik kepada Tuhan.
Lalu dia hidup dalam kasih karunia dan mengikut Kristus. Dan Tuhan mau bukan hanya kita menjadi orang Kristen aja, Tuhan mau kita menjadi muridnya. Dan murid punya tanda-tanda, katakan sebenarnya tanda-tandanya ada tuh. Tanda-tanda murid kayak gimana? Oh, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Pikul salibnya artinya harus ada perubahan prioritas yang baru. Bagi orang-orang Kristen yang mau menjadi muridnya Tuhan Yesus, prioritasnya harus baru. Artinya, yang terutama dalam hidupnya bukan kepentingannya dirinya lagi, tetapi Kristus. Yesus harus menjadi yang terutama dan yang terpenting dalam hidupnya. Itu perjalanan seorang murid. Ya. Dan seorang murid dipanggil Tuhan sama seperti Yesus memanggil murid-muridnya. Dan ketika mereka dipanggil, murid punya respon, nangkep ini, oh ini panggilan Tuhan. Lalu dia mulai meninggalkan jalannya, bicara tentang gak lagi mengandalkan kemampuannya, mengikut Tuhan. Siapa yang percaya, jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Ya. Tanggalkan jala, terus tanggalkan apa? Perahu, bicara tentang apa yang menjadi berharga bagi saudara. Dan merubah, tinggalkan ayahnya, bicara tentang perubahan dalam prioritas, dalam hubungannya. Dan minggu lalu kita belajar bahwa murid itu bukan hanya orang yang belajar mengenal firman Tuhan. Karena ketika kita kenal firman, kita berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita renungin firman, kita sedang berjumpa dengan Kristus. Ya. Dan ketika kita kenal firman Tuhan, kita mengenal kasih-Nya, dan itu yang memampukan, memotivasi kita untuk bisa mulai taat. Dan ketaatan akan menghasilkan dampaknya atau buahnya. Dan minggu lalu kita belajar juga bahwa kehidupan seorang murid Kristus yang berhasil, siapa yang ingin jadi murid Tuhan Yesus yang berhasil, yang berbuah banyak, yang 30, 60, dan 100 kali lipat ganda. Ya. Kita tahu kita harus hidup kita dibangun di dalam doa. Karena doa adalah menghampiri tahta kasih karunia Kristus sehingga kita dimampukan, ditolong, ya, diselaraskan kehendak Tuhan masuk dalam hidupmu sehingga saudara bisa berhasil dalam apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Itu kehidupan seorang murid. Dan sekarang saya akan lanjutkan kembali. Yang keberapa ini? Yang kelima, ya. Oke. Nah, saudara, yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita ini setelah jadi anak Tuhan, Tuhan maunya kita nggak hidup sendirian. Ya, Tuhan tuh nggak mau kita hidup sendirian. Yesus pun meskipun dia Tuhan, ya, dia nggak memilih untuk nggak bekerja sendiri. Dia pilih bukan satu murid, dia pilih 12 murid. Tuhan mau, ya, makanya kita disebut kawan sekerjanya apa? Allah. Tuhan mau kita ini hidup di dalam fellowship, katakan saya fellowship. Atau persekutuan satu dengan yang lain. Dan Tuhan tahu kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya Tuhan mau kita menjadi seorang murid. Seorang murid adalah seorang yang juga tinggal hidupnya di dalam persekutuan. Nah, saudara, setiap kali kita dengar kata persekutuan, kita muncul istilah-istilah, ya. Oh, komsel lah, oh inilah dan lain sebagainya. Persekutuan itu kayak gimana sih? Oh, persekutuan itu tempat orang Kristen kumpul-kumpul, jalan bareng, makan bareng, ya, just having fun bareng gitu. Aktivitas bersama, sharing-sharing. Itu persekutuan orang Kristen. Nah, saudara, persekutuan yang Tuhan maksud itu apa sih? Modelnya kayak gimana? Kalau di sini kan namanya iClick. Yang sudah ikut iClick katakan amin. Nah, iClick ini model yang Tuhan kehendaki itu model iClick yang kayak gimana?
Nah, firman Tuhan katakan kalau kita bersekutu, hendaklah persekutuanmu didasari oleh ini. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah apa? Murid-muridku. Yaitu jikalau kamu sama-sama apa? Saling mengasihi. Jadi kita tahu nih sekarang nih. Yang Tuhan maksud dengan persekutuan itu bukan sembarang persekutuan. Bukan sembarang kumpul-kumpul. Ya, bukan hanya beraktivitas bersama meskipun itu di dalamnya akan ada itu semua. Ada kan laughter, akan ada tertawa bersama, main bareng dan lain sebagainya. Tetapi persekutuan yang ada dalam pikirannya Tuhan adalah di mana murid-murid Tuhan Yesus itu saling mengasihi. Kayak gitu. Jadi iClick ini kudunya menjadi perkumpulan anak-anak Tuhan yang menjadi murid di mana mereka itu saling mengasihi. Yes. Ya, dikasihi. Wah, ini asik nih ya. Berarti kalau saya mau bersekutu dengan saudara, ya saya harus apa? Mengasihi. Kalau saudara mau bersekutu dengan saya, berarti saudara kudu apa? Mengasihi saya. Kalau saudara mau bersekutu sama temanmu, berarti saudara harus mengasihi dia. Dan dia pun harus mengasihi saudara. Ya, ada timbal baliknya. Saling apa? Mengasihi. Nah, mengasihinya kayak gimana, Pastor? Modelnya kayak gimana? Apakah cipiki gitu ya? Pergi bareng, jalan bareng begitu aja, atau ada yang lain yang Tuhan maksudkan? Jangan-jangan kita salah tafsir. Nah, saling mengasihi yang Tuhan maksud adalah ini. Jadi saya tulis ini, persekutuan sejati adalah ketika murid-murid saling mengasihi. Itu persekutuan yang benar. iClick itu kudunya jadi begini. Di mana orang-orang di dalamnya saling mengasihi. Ya. Nah, mengasihinya seperti apa? Nah, standar mengasihinya kayak gini. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, kata Tuhan Yesus. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, ini standarnya. Siap? 2, 3. Seperti aku telah mengasihi kamu. Then it becomes very clear. Yesus kasih kita standarnya saling mengasihi. Berarti saling mengasihi bukan hanya ngobrol-ngobrol, jalan bareng. Meskipun itu semua bagian dari komsel. Saling mengasihi yang Tuhan mau adalah seperti Yesus mengasihi kita. Nah loh. Gimana cara Yesus mengasihi kita? Saya mulai dulu dari ini. Yesus kalau mengasihi itu tanpa syarat. Yang mau mengasihi tanpa syarat katakan aduh. Ya aduh lah. Berarti saya kalau dalam konsel saya harus persekutuan, saya harus mengasihi dia. Gak ada syarat. Yesus mengasihi modelnya kayak gimana lagi? Kalau Yesus mengasihi itu, dia mengasihinya dengan melayani. Yesus mengasihinya, dia mengasihinya dengan berkorban. Terima kasih saudara. Sangat sunyi banget ya. Terima kasih ya. Kalau sudah tersunyi begini saya nangkapnya bingung juga. Ini ngerti atau bingung atau bilang, aduh alamak. Kalau kita mengasihi berarti kita mengasihinya satu dengan yang lain dengan berkorban. Berarti kalau ada orang yang susah, saudara mau berkorban sesuatu untuk dia. Tuh, yang amin cuma 2 tuh. Itu
saling mengasihi seperti Yesus. Kalau saling mengasihi seperti Yesus berarti Yesus mengasihi sampai pada akhirnya. Wow. Berarti kalau kita mengasihi nggak ada batas ya. Sampai pada akhirnya. Gimana tuh? Masih tetap mau mengasihi? Itu yang Tuhan mau. Jadi persekutuan sekali lagi adalah tempat untuk kita saling mengasihi. Dan mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Ini yang Tuhan mau. Ya, jadi saya tambahkan, persekutuan sejati adalah murid. Ketika murid-murid saling mengasihi, saya tambahkan ini. Seperti Yesus mengasihi kita. Haleluya. Berarti kalau saya mengasihi saudara, saya harus mengasihi tanpa syarat. Kalau saya mengasihi saudara, berarti saya harus berkorban bagi saudara. Kalau saya mengasihi saudara, berarti saya harus melayani saudara. Ya. Itu cara Tuhan yang mau kita saling mengasihi. Seperti Yesus mengasihi. Makanya Ibrani 10 ayat 24 dikatakan begini. Marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling dikatakan apa? Mendorong dalam kasih. Dan dalam pekerjaan baik. Tuhan mau kita saling mengasihi. Di mana kita bisa saling mengasihi? Baca selanjutnya. Dikatakan begini. Nah, jangan kita menjauhi dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, semakin jelas ya. Berarti Tuhan mau kita mendorong dalam kasih saling mengasihi. Di mana? Di pertemuan-pertemuan ibadah. Di dalam persekutuan-persekutuan anak-anak Tuhan. Ya. Seperti yang jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat untuk melakukannya menjelang hari Tuhan. Ada feedback ya sedikit. Hari Tuhan yang mendekat. Jadi semakin giat itu kalau dulu sekali, sekarang 2 kali. Kalau 2 kali, sekarang 3 kali. Semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari di mana Tuhan menjemput gerejanya. Dan jangan jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Persekutuan-persekutuan kita. Apakah ibadah umum seperti ini. Ibadah komsel. Setiap pertemuan iKlik. Jangan jauhkan. Karena Tuhan mau di dalam pertemuan ini kita bisa saling mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ini yang Tuhan mau. Makanya orang yang menjauhkan diri dari pertemuan atau perkumpulan atau pertemuan-pertemuan ibadah atau komsel-komsel, dia menjauhkan dirinya untuk mengasihi orang lain. Ya itu ya. It is true. Jadi kalau orang menjauhi pertemuan, dia menjauhkan dirinya menjadi murid yang bisa berdampak bagi orang lain. Gitu. Nah, saudara siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan itu sumber pertolongan? Wah, semuanya ya. Tadi pagi juga semuanya tuh. Oh, sumber pertolongan yang angkat tinggi-tinggi dong. Kalau yang lain saya nggak tahu juga kemana ya. Sumber pertolongan Tuhan adalah. Nah, cara Tuhan tolong gimana? Itu sudah. Dan Tuhan mau bekerja, kita adalah kawan sekerjanya Allah. Jadi cara Tuhan menolong anak-anaknya adalah lewat kawan sekerjanya. Kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang kalau orang Kristen nih punya masalah. Dia tuh gak bisa lihat dengan perspektif yang benar. Karena sedang rumit ya masalahnya.
Atau orang sedang jatuh dalam dosa gitu ya. Wah, kebelit begitu dalam. Dia nggak tahu lagi jalan keluarnya gimana. Sedang sedih, sedang beremosi dan ria dan lain sebagainya. Saya pernah dulu pas keluar dari kamar, anak saya lagi main mau lepasin baterai dari mainannya dan dia nangis. Wah, gitu ya. Mau bukain baterainya, tempat baterainya nggak bisa buka. Dan saya bilang, kenapa kok nangis gitu? Wah, teriak-teriak. Wah, gitu. Kenapa? Oh, dia mau buka baterainya, tempat tutup baterainya. Oh, caranya gini. Cekrek, kebuka. Diam dia. Orang kalau sedang masalah, rumit, dia nggak bisa punya perspektif yang benar. Makanya mobil selalu ada spionnya. Spion ini untuk supaya saudara bisa lihat kirimu apa, kananmu apa, belakangmu apa. Makanya nggak ada orang yang bisa hidup sendirian dengan efektif. Nggak ada, saudaraku. Saudara membutuhkan satu dengan yang lain. Apa siapa di sini yang memakai baju buatannya sendiri? No. Kita baju dibuatin orang lain, kita beli. Sepatu dibuatin orang lain juga. Saudaraku, kita ini hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan sebagai anak Tuhan, Tuhan tahu saudara dan saya perlu mata tambahan. Mata tambahan yang bisa nolongin kita ngelihat. Kalau kita sedang rumit nih, sedang kemelut, bingung. Nah, ketika orang itu datang, dia bisa kasih tahu, dia ngingetin, dia negur. Makanya Tuhan Yesus katakan begini, kalau Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegur dia di bawah 4 mata. Artinya, ya, kenapa dia bisa jatuh dalam dosa? Mungkin karena dia nggak sadar bahwa itu dosa. Ada nggak orang Kristen yang jatuh dalam dosa dan tidak sadar itu dosa? Ada, dan banyak. Dan kudu ada orang yang melihatnya dan mengatakan, this is not good. Apa yang kamu lakukan ini bisa berdampaknya begini. Orang itu ngingetin kita, kadang kita sendiri nggak sadar. Atau lupa, atau nggak tahu. Makanya di dalam persekutuan ini bisa terjadi. Amin. Makanya kita perlu persekutuan karena kita perlu mata tambahan tadi. Dan di dalam persekutuan orang bisa dapat pertolongan. Katakan saya pertolongan. Orang bisa tolong kita. Ketika kita jatuh ada orang yang menolong kita. Sudah tahu 7 berapa sekarang berapa banyak sih orang di dunia ini? 7 miliar? 7 miliar katanya. Mungkin lebih 8 entahlah ya. Let's say 7 miliar let's say ya. Banyak banget, tetapi orang tuh punya begitu. Kemarin saya baca satu artikel 230 juta orang depresi, merasa kesepian, ya, dan lain sebagainya. Ngeri ya beritanya, statistiknya. Banyak orang yang merasa sendiri, banyak orang yang terisolasi diri dari orang lain, putus asa, nyerah, merusak diri dan lain sebagainya. Dan mereka ini perlu pertolongan. Dan saya yakin yakinnya kalau mereka punya persekutuan yang sehat, tertolong. Tapi kalau enggak, masalah kecil dibiarin jadi gede. Yang menangkap katakan amin. Makanya kita perlu saling melihat dan saling menolong. Dan itu bisa terjadi kalau kita punya persekutuan yang saling apa? Mengasihi, seperti Yesus mengasihi kita. Ya, memang ada kendala nih. Indonesia yang kita cintai, Asia pada umumnya. Ini ada budaya sih. Budayanya adalah basa-basi. Apa sih basa-basi? Basa-basi. Langit sudah biru, sudah hujan. Nah, kira-kira gitu. Ngomong nggak sesuatu yang nggak deep, nggak dalam. Gak bicara dalam hatinya, gak keluar dari pikiran yang dalam gitu. Basa-basi. Sehingga ketika orang bersekutu, dia gak masuk ke dalam substansi masalahnya. Atau
budaya Indonesia itu gengsi. Orang gengsi bersekutu dia nggak buka karena dia pakai topeng, itu ya dia nggak mau kelihatan buruknya, makanya dia nggak terbuka. Ketika dia nggak terbuka, orang nggak bisa lihat dan orang nggak bisa tolong. Masalahnya apa, saudaraku? Atau budaya Indonesia ini, semoga nggak berlanjut ya. Budaya Indonesia ini nggak enakan, ada nggak sih? Iyalah, nggak enakan. Aduh pastor, kalau aku ketemu sama dia, aku nanya sama dia disangka ngerepotin. Kan dia begini, kan dia begitu. Itu budaya nggak enakan. Nah akibat itu semua, itu menghalangi kita untuk bersekutu dan terbuka. Padahal ketika kita ada dalam persekutuan yang sehat, orang bisa lihat dan bisa tolong. Saya pernah ini, kuliah dulu di ya kira-kira 5 tahun yang lalu. Udah lama. Ya, anak saya aja udah 23. Saya nggak pernah lupa itu. Ada 150 orang belajar wirausaha, entrepreneurship program. I think it's one of the best pada waktu itu ya. Asik banget belajarnya. Wah, seneng deh belajar di situ. Karena kita ketemu setiap hari, setiap pelajaran itu aja 150 orang. One day, that morning the professor came. Kita semua udah duduk, profesor. Ini kayak MP teater gitu ya, sudah bisa bayangin ya. Wah, asik banget tuh. Udah dingin, pagi-pagi, udah ngantuk juga. Dia masuk. Kelas. Nih, kurang lebih lah ya. Let me begin with this. Mari saya mulai dengan ini. Who in this room, siapa di tempat ini yang punya masalah dan kamu gak punya solusi? Sudah berusaha begitu begini, gak punya solusi. Dan kamu berani untuk bicara di depan kita semua. Masalahmu apa? Nah, di sana budayanya nggak sungkan. Saya nungguin. Kalau di Indonesia nggak ada yang ngacung tuh. Jamin itu. Di sana tungguin. Deg-degan semua. Tiba-tiba 1, 2, 3, 4. Langsung profesornya. Profesor Allen. Bukan Mary Ellen tapi Profesor Allen. Dia tunjuk. You sir, stand up. Dia berdiri. Tell us your problem. Wah, lalu dia cerita. Ngedengernya aja rumit, saudaraku. Wah, sampai begitu keuangan. Wah, dia cerita panjang lebar. Thank you, semua tepuk tangan. Sit down. Nah, dia tanya lagi. Siapa di tempat ini? Second question. Siapa di tempat ini yang pernah punya pengalaman yang sama dan bisa kasih solusi yang pasti untuk orang ini? Tiba-tiba 1, 2, 3, 4 ngacung. Dan dia bilang, profesor ini bilang, you sir, your problem is solved. Because you don't have anyone to help you. Now you have someone to help you. Wah, itu dampaknya itu pagi-pagi jadi ngantuk jadi nggak jadi. Wih, keren banget itu. Keren banget. Itulah kehidupan. Kita perlu saling menolong. Masalah orang sungkan dan gengsi dan lain-lain. Akhirnya orang jadi nggak tertolong. Saudaraku. Pengkhotbah 1 ayat 9. This is a very good verse. If you read it once, got it, it will change your life. Lihat ini. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Yuk sama-sama. 2, 3. Sudah tahu? Di bawah dunia ini nggak ada yang baru. Artinya masalahmu ada orang lain pernah ngalamin. Nggak ada yang baru. Makanya kita perlu tinggal dalam persekutuan.
Tuhan supaya kita bisa menolong. Karena masalah kita apapun yang kita alami, ada orang-orang yang sudah mengalami terobosan di dalamnya. Dan kalau kita tinggal dalam persekutuan, kita bisa saling menolong. Amin. Masalahnya ada orang yang tadi hindari persekutuan kan. Ada orang yang hindari persekutuan. Kenapa? Hindari persekutuan. Aku nggak mau ikut komsel, iClick itu aku nggak mau lah. Aku sudah nggak kayak gitu-gitu lagi. Nggak zaman. Jadi orang berpikirnya gitu. Ya, menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena buang-buang waktu, pastor. Mungkin pengalamannya buruk kali ya sebelumnya. Buang-buang waktu, nggak ada gunanya, nggak ada ini. Kenapa pastor bisa ngomong gini? Karena dari dulu sampai sekarang alasannya itu lah. Berulang kali. Nggak dapat apa-apa, nggak guna. Saya juga punya masalah sendiri. Ngapain ngurusin masalah orang lain? Itu aja berulang, saudara. Akhirnya dengan stigma seperti itu orang menjauhi pertemuan. Dan saya mau katakan, itu adalah tipu muslihat iblis. That's 100% for sure. Kalau saudara berpikir kayak gitu, itu adalah tipu muslihat iblis supaya kita menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Sehingga ketika kita menghindari Tuhan, itu menghalangi Tuhan bekerja untuk menolong orang-orang. Amin. Makanya Tuhan mau kita tinggal sebagai murid yang baik. Kita tinggal di dalam apa tadi? Persekutuan. Persekutuan yang kayak gimana? Yang saling mengasihi. Mengasihinya seperti apa? Seperti Yesus mengasihi. Supaya kita apa? Kita diingatkan, kita tertolong. Supaya Tuhan bisa bekerja. Menolong orang. Murid-muridnya lewat persekutuan. Dan persekutuan, saudara, dalam Yohanes 15 ayat ke-8. Mari kita buka. Sampai di sini oke? Oke ya, lanjutin ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Sudah mau mempermuliakan Bapa? Ya, gimana caranya? Kamu berbuah banyak. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah saudara, cara kita untuk berbuah banyak, hidup saling mengasihi, saya tulis ini, hidup saling mengasihi dalam persekutuan, membuka jalan untuk hidup yang berbuah. Ya, jadi orang dapat, nih prosesnya begini nih, orang renungkan firman. Ketika dia renungin firman, dia dapat kehendak Tuhan, simpen di hati. Tapi itu belum praktek. Nah, ketika dia masuk dalam persekutuan, misalnya mengampuni lah gitu kan, dia masuk ke dalam persekutuan. Nah, di dalam iClick, siapa tahu isinya bukan orang-orang sempurna. Itu ada dalam persekutuan kita penuh dengan orang-orang yang nggak sempurna. Ada orang mungkin di dalam komsel, di dalam pertemuan kita, ada orang yang ngomongnya panjang lebar, panjang dan lebar. Kalau kesaksian dia habisin semua waktu. Ada di sini pernah ketemu? Dan ada yang orang yang kalau dikasih tahu dia diam. Ada orang yang cerita, ngalor ngidul kemana-mana, Sabang sampai Merauke, disuruh doa, waduh habis waktunya. Ya, ada orang yang seperti, ada orang yang diam. Dan ketika kita ada dalam komsel, Tuhan ajarkan apa sebelumnya? Sabarlah. Tiba-tiba ketemu orang kayak gitu. Panjang, udah di sini, ting. Sampai di sini nih, udah mau nyetop gitu ya, udah nggak sabar. Nah kita belajar apa? Sabar. Nah ketika saudara adalah persekutuan, Tuhan memurnikan kita. Buah itu bisa muncul. Kok jadi sunyi? Ya tuh, coba kita lihat buah apa? Buah apa aja nih? Galatia 5 ayat 22. Yuk sama-sama 2, 3. Tetapi buah roh ialah sukacita, damai, sabar, murahan.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini bisa muncul ketika saudara bersekutu. Ketika kita bersekutu, siapa tahu bahwa di dalam komsel, di dalam sebuah iClick dulu, di dalam sebuah pertemuan, itu selalu aja ada gesekan dan ada konflik, ya, dan ada perbedaan, betul nggak? Dan ketika ada perbedaan, kita belajar untuk menerima. Seperti Yesus. Saya pikir persekutuan itu kayak gym rohani. Kayak gym rohani supaya orang bisa melatih apa yang dia pelajari. Supaya dia bisa mengeluarkan, praktekin. Itu adanya dalam persekutuan. Ada konfliknya. Dari dulu gitu-gitu aja. Ada konflik, ada perbedaannya. Kita belajar mengampuni. Kita belajar untuk menjadi dewasa. Belajar sabar. Katakan saya sabar. Katakan sebelahnya sabar. R-nya panjang sabar. Itu sabar. Meskipun kadang-kadang gak sabar. Ya. Ketika kita ditegur, saling menegur dalam sebuah persekutuan, kita diingatin. Didewasakan. Yes. Saya pernah dimarahin di depan orang. Boleh curhat gak? Pastor juga manusia. Sakit hati banget. Semua. Lagi pertemuan doa lagi. Duduk semua kan. Wah. Aku tahu dia nyerang aku nih. Waduh. Terus filmnya jalan. Aku mau berdiri. Aku mau samperin orangnya. Mau langsung film cerita skripnya udah keluar tuh. Kamu begini. Terus aku quit. Quit apa ya? Berhenti. Emangnya aku butuh kamu? Wah, ada gitu. Itu filmnya. Puji Tuhan gak jadi. Kalau jadi, mungkin gak ketemu sama saudara. Itu melatih kesabaran. Siapa yang pernah komsel ketemu persekutuan garing? Saya angkat tangan 2 tangan. Tahukah saudara setiap kali pertemuan emangnya selalu langit terbuka dan pewahyuan ada? Nggak gitu. Sudah kerja capek. Ini boleh curhat sedikit ya. Kerja capek istri saya di sini. Belum mandi, belum makan, dia bawa rantang komsel dari Pungkur ke Cipedes. Jauh-jauh saya pikir akan terjadi kebangkitan rohani cuma 2 orang. Dan saya bilang, dan dia suapin. Boleh tepuk tangan dong untuk istri saya. Dia kasih kekuatan yang baru. Saya lagi nyetir, kuatin. Sampai keringetan, capek gitu kan. Pas saya lihat, cuma seorang. Dan saya sebut bahasa Jermannya, garing. Kering saudara, gak dapat apa-apa juga pulang. Aduh, ngapain tadi ya? Coba kalau di rumah mandi-mandi, tenang dulu. Udah punya keluarga, ketemu sama anak-anak. Kayaknya lebih ini. Nah, disitulah belajar setia. Sudah tahu, banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Yang setia lebih sedikit. Dan ketika yang garing-garing gitu, kita belajar setia. Setia datang ibadah minggu. Setia komsel. Kalau nggak amin bisa diem terus nih. Ya toh, belajarlah setia. Meskipun pastor aku nggak dapat apa-apa di situ. Kamu percaya 2-3 orang berkumpul Tuhan bisa bekerja? Itu firman Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja. Bagian kamu taat aja dulu. Aku di situ aja. Kadang-kadang memang kering, saudaraku. Dan di sana pada waktu kita melayani, disuruh nyanyi, disuruh apa, disuruh melayani, kita berkorban. Disuruh doa. Pengorbanan, saudaraku. Keringetan, gemeteran, kunang-kunang semua. Canda besok kesaksi minggu depan kamu kesaksian. Wih, puter-puter semua. Bisa gak kerja seharian tuh.
Ya mikirin apa kata-katanya, apalagi disuruh bawa firman. Aduh, makhluk apa itu? Betul saudara, pastor juga ngalamin. Duduk di tengah komsel disuruh bawa firman. Saya bisa gak kerja seharian. Istri saya jadi saksinya. Meeting sih meeting, tapi mikirnya khotbah apa malam ini. Tapi disitulah kita belajar berkorban. Amin. Kita belajar. Nah, waktu buah-buah ini muncul, buah-buah ini munculnya dalam apa? Persekutuan. Sehingga hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang tinggal dalam kita. Nah, ketika kita hidup demikian, kita hidup bersekutu, setelah dapat firman nih, dapat firman, benih, firman. Siapa yang percaya firman itu benih? Firman Tuhan katakan, ketika sudah dapat benih, nggak ada buah tanpa benih. Dapat benih, firman Tuhan, sudah dapat potensi untuk bertumbuh. Dan ketika sudah berdoa, Tuhan berikan kemampuan. Dan ketika sudah bersekutu, buah itu bisa punya kesempatan untuk muncul. Nah, ketika buah muncul gimana, Pastor? Nah, ketika buah muncul, saudara, kelihatannya beda. Saudara pernah lihat gak? Kalau jalan ya, terus lihat pohon, buahnya banyak. Terus jujur ya, tiba-tiba pengen metik. Ada di sini. Saya pernah ke tanah perjanjian di Israel, jalan, pohonnya buahnya banget, lebat banget. Kemarin juga lagi jalan, ada pagar ya. Saya boleh undang Mary Ellen ke depan. Buahnya orange lagi. Asik banget, waduh. Lagi jogging jadi berhenti. Aku lihat, wow. Aku lihat ke bawah, gak ada yang jatuh. Sudah, kita tertarik sama pohon yang berbuah. Sama, kalau saudara berbuah, orang tertarik dalam hidupmu. Sama. Aku tahu dulu kalau kamu ke mall, kamu habisin semua uang kamu. Sekarang kenapa kamu bisa menguasai diri? Ditawari apa, diskon 30% gak beli juga. Dulu habis. Kamu bisa menguasai diri sekarang. Dulu disenggol dikit, kamu langsung buka kaca ngambek-ngambek. Sekarang ditabrak. Kamu masih bisa tenang. Itu buah, saudara. Nah, waktu saudara berbuah, itu jadi orang tertarik. Nah, siap-siap ya. Kalau ini sudah terjadi, kata pundak sebelahnya, bro. Oh bro ya. Apa? Sis, ya terserah lah ya. Tepuk pundak sebelahnya, saudara. Tepuk. Kalau kamu sudah berbuah, lihat sebelahnya dong, jangan lihat saya. Kalau kamu sudah berbuah, kamu menarik. Iyalah, menarik di keluargamu, menarik di perusahaanmu, menarik di kampusmu, menarik di mana-mana. Karena dulu orang yang gak sabar, sekarang jadi. Kalau dulu orang yang gak baik, sekarang jadi. Dulu orang yang pelit, sekarang jadi. Hah? Aku tahu kamu paling pelit. Kalau makan bareng, kamu gak pernah mau keluar uang. Kamu ke WC terus. Makanya di sini gak ada. Amin. Puji Tuhan, di sini nggak ada kolektor kan, tapi semuanya murah hati, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, jarang bicara tentang persembahan, tapi Tuhan selalu mencukupkan. Ada orang-orang yang selalu murah hati aja. Haleluya. Nah, ketika kamu berbuah, kamu menarik. Ketika kamu menarik, orang tanya, what happened to you? And the show begins. Lihat ini. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Yesus Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah dalam segala waktu. Mau di mall, mau di tempat tenis, mau di perjalanan, setiap waktu. Untuk ngapain? Siap ya, untuk memberi pertanggungjawaban
jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Artinya gini, kalau orang lihat kamu berbuah, mereka tertarik. Ketika mereka tanya, kamu harus siap. Ini kesempatan kamu untuk cerita. Kesaksianmu apa? Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara? Apa kabar baik itu? Bahwa Yesus datang untuk mati bagi dosa saya. Makanya saya dikasihi oleh Tuhan. Makanya saya belajar untuk hidup dalam taatan. Itu saudaraku. Nah, ketika saudara cerita, saya mau nanya gini. Saudara tertarik gak? Gimana, kapan waktunya orang itu bisa berubah? Siapa di sini kalau melayani, saudara pengen lihat orang itu berubah? Yalah, cuman 2 orang, yang lain. Kalau saudara melayani, saudara pengen lihat Tuhan bekerja rubah orang. Yang tadinya mungkin hancur-hancuran hidupnya, yang tadinya gak peduli sama Tuhan, tiba-tiba saudara melayani dia, tiba-tiba bertobat, berubah. Yang tadinya mungkin kecanduan, dosa dan lain sebagainya, tiba-tiba berubah. Saudara pengen lihat Tuhan bekerja. Nah, kalau saudara berbuah, setia, murah hati, penguasaan diri. Nah, saudara menarik. Ketika orang tanya, saudara bercerita. Don't miss this, okay? This is big and very, very important. Pada waktu saudara bercerita, Tuhan buka hati orang. And this is the secret of our God. Coba kita buka ayat terakhir. Ini sebetulan terakhir. Lihat ini saudaraku. Kisah Rasul 16 ayat 14. Gimana caranya perempuan ini bertobat? Gini. Ada orang yang ngajar. Dan ketika dia mengajar, kalimat terakhir. Ketika Paulus ngajar, Tuhan membuka hatinya. Sama. Ketika sudah bersaksi, kabar baik kasih sampaikan sama orang, Tuhan buka hati orang. Amazing ya. Amazing kan? Tuhan buka hati orang. Tiba-tiba dia ngerti. Dan setelah percakapan ini dia pulang. Roh Kudus bisa kerja sama dia. Dan tiba-tiba bulan depan sudah ketemu sama dia. Dia sudah di gereja. Makanya Tuhan ingatin ini. Makanya penting banget ajak orang ke gereja. Dengar, penting sekali. Ajak orang ke iClick, penting sekali. Kenapa? Karena pada waktu orang dengarkan ini, Tuhan lagi sibuk kerja. Buka hati, buka hati, buka hati, buka hati, buka hati. Dan orang bisa berubah. Yes. Yuk kita bangkit sendiri ya. Sudah belajar sesuatu? Puji Tuhan ya. Simpel kan ya. Bersekutu, saling mengasihi. Seperti Yesus, kau akan berbuah. Berbuah, kau menarik. Menarik, kau bersaksi. Bersaksi. Tuhan buka hati orang. Itulah sebabnya saudara disebut kawan sekerja Allah. Tuhan yang sama 2000 tahun yang lalu zaman Paulus bekerja sekarang dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Bapak terima kasih hamba-Mu sudah selesai. Sampaikan ini. Ajar kami melangkah dengan iman. Kalau kami punya pengalaman yang buruk atau punya stigma yang gak baik tentang persekutuan komsel, kami tahu orang itu berbuahnya ketika dia mati sama dirinya sendiri, mati terhadap kepentingannya. Kami mau melangkah ya Tuhan. Kami mau join di dalam iClick, komsel, persekutuan orang-orang benar. Biar Tuhan yang bekerja selanjutnya. Makasih Tuhan. Bukakan hati orang lewat kami. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh berbuah banyak. Dan akhirnya melahirkan bukan buah roh lagi, melahirkan buah keselamatan jiwa-jiwa. So we thank you Lord. Kalau saudara mau tinggal dalam kehendak Tuhan, ambil langkah hari ini di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tinggal dalam persekutuan. Belajar saling mengasihi. Kalau saudara sudah tinggal dalam persekutuan, puji Tuhan. Biarlah kau saling mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kasih Bapa, urapi kami semua, turunkan urapan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Gue ngerasa kayaknya memang sekarang gue pengen berubah yang tadinya gua gue sekarang mau belajar ya kapanpun, nggak cuman pas gue ulang tahun, kapanpun gue pengen memberi dan melayani. Jadi kayaknya udah mulai harus bener-bener bukan lagi mikirin ke dalam, tapi juga harus mikirin keluar. Dan lagi juga makin kesini makin harus aware buat kesehatan, olahraga gitu. Bunga kuncup ayam berkokok. Cakep. Sebab dia hidup ada hari esok. iClick KBP is our second home. Wow, seru ya ikut iClick. Kita jadi nggak sendiri lagi karena kita ada teman-teman iClick yang sudah seperti family. Jadi untuk saudara yang belum tergabung dalam iClick atau Komsel ICC, setelah ini boleh langsung ke meja informasi dan mendaftarkan diri bergabung dengan iClick. Ya, kami juga menginformasikan bahwa setiap ibadah di minggu kedua ada ibadah dengan bahasa isyarat. Jadi untuk saudara yang memiliki keluarga atau teman yang memerlukan ibadah dengan bahasa isyarat, boleh datang di ibadah ICC di minggu kedua setiap bulannya dan di ibadah pertama. Ya, saya Saras Putri Utami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja ICC. Kami senang Anda ada di tengah-tengah kami, dan usai ibadah nanti Anda bisa mengambil special gift yang sudah disediakan oleh ICC spesial untuk Anda di meja informasi di lantai 6. Ya, informasi selanjutnya adalah untuk teman-teman youth. Dalam rangka Valentine, ICC Youth mengadakan special service, yaitu khusus untuk remaja yang saat ini duduk di bangku SMP dan juga SMA. Judulnya adalah Love Talks, Wisdom from the Heart, yang akan membahas seputar percintaan yang sehat dan akan dilayani oleh one of our leaders, Ko Markus dan juga Cidian. Ya, pastinya seru banget ya, karena kita akan dibagikan wisdom tentang menjalin hubungan dengan lawan jenis. Catat waktunya Sabtu 15 Februari mulai jam 3 sore di IPC Hall. Jadi untuk para orang tua silakan encourage putra-putrinya untuk hadir di special service kali ini, dan boleh juga ajak teman-teman yang lain.
Nah, dari youth kita geser ke ladies ya. Hai ladies. Ya, bulan ini WOW atau Women of Worth memasuki usia yang ke-10. Tepuk tangan dong untuk WOW. Nah, di special anniversary ini WOW mengundang Ibu Ripka Lukman dari GPCC yang akan berbagi kebenaran firman Tuhan melalui topik hati-hati menjaga hati. Nah, ibadah ini khusus untuk para kaum wanita, baik yang masih single ataupun sudah menikah. Please save the date, Kamis 20 Februari mulai jam 6:30 malam di IPC Hall. Nah, di hari yang sama, tanggal yang sama, dan jam yang sama, tapi tempatnya berbeda, yaitu di Ruang Youth, ada acara spesial untuk para kaum pria. Ya, bapak-bapak bisa mengikuti acara Men in Business, Key of Business Success. Ya, di sini kita akan diperlengkapi mengenai prinsip-prinsip penting dalam dunia bisnis serta dinamika yang terus berkembang. Jadi tunggu apa lagi? Silakan daftarkan diri saudara di link yang tertera pada layar LED. Nah, tadi kita sudah ada acara untuk pria, wanita, remaja. Nah, ini nggak kalah pentingnya ya, karena selanjutnya ada ibadah senior untuk Bapak Ibu yang saat ini berusia lebih dari 60 tahun. Ya, om, tante, opa, oma, semua diundang untuk hadir di ibadah senior hari Sabtu tanggal 22 Februari jam 10 siang di IPC Hall, yang akan dilayani oleh Evangelis Lily Everin dengan tema Sehat dan Diberkati. Di ibadah senior kali ini ada special performance, music country, dan line dance ya. Seru nih pastinya. Jadi biar makin menyatu dan makin seru, ada dress code-nya juga ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengenakan baju kotak-kotak. Dan informasi terakhir, minggu depan ICC akan dilayani oleh Pastor Alfi Raja Guguk dari GPCC. Jadi harus banget hadir ya, jangan lewatkan. Dan sekian informasi hari ini. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Thank you, Saras. Jadi banyak pertemuan, jangan hindari ya. Tanggal 20 Februari ada yang cowok, ada yang cewek, ada dapat pada hari yang sama. Dan senior setelahnya ya, tanggal itu 20 hari apa ya? Kamis. Ya, oke, jangan lewatkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk persekutuan orang benar. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang kami bisa naikkan. Kami tahu Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disenangkan. Terima kasih untuk setiap firman yang ditabur. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bisa berikan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami pulang dengan sukacita. Tahu satu hal, percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mari angkat kedua tangan saudara dan buka hatimu dan terima urapan ini. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan melindungimu. Tuhan sinari saudara dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, Roh Kudus akan mengingatkan, memampukan dan membuat saudara melangkah masuk di dalam persekutuan. Dan kau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Saudara akan berbuah banyak. Bagi nama Tuhan, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang telah terimanya, ucapkan syukur, katakan amin. Tangan kiri kanannya happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.